Baik, untuk pengikisan pinggir pantai ya yang terjadi di sekitaran Pantai Mapak, ini kita coba lakukan koordinasi dengan BPBD, dengan Dinas PU. Jadi kita sudah laksanakan mulai penanggulannya itu menggunakan pasir dengan geobag. Itu kita laksanakan di pinggir-pinggir pantai. Ini untuk menghambat pengikisan, untuk memecah ombak gelombang. Jadi kita menunggu solusi yang permanen yang kita berharap nanti akan ada JP atau pemecah ombak sebagai solusi permanen untuk pengikisan. Kawasan pesisir Kota Mataram, khususnya di Kecamatan Ampenan dan Sekarbela, diminta waspada bencana hidrometeorologi. Sunset Land di Kecamatan Sekarbela pernah terdampak banjirop pada Oktober 2025 lalu. Rangga, salah satu pengelola kafe di Sunset Land, mengonfirmasi bahwa pada bulan November hal serupa juga terjadi. Selengkapnya informasi akan disampaikan wartawan Tribun Lombok, rekan Wawan Sugandika. Silakan laporannya, rekan. Ya, baik rekan Nurma di studio. Selamat siang saya ucapkan bagi Tribuners sekalian dimanapun berada. Nurma di studio, bisa saya informasikan memang benar bahwasanya kawasan pesisir di Kota Mataram, khususnya di dua kecamatan ini, Kecamatan Ampenan dan juga Kecamatan Sekarbela, begitu kembali menghadapi ancaman serius dari bencana hidrometeorologi dengan fokus utama pada banjir rob dan potensi banjir luapan sungai begitu. Nurma di studio bisa saya informasikan objek wisata andalan yakni Sunset Land begitu di Kecamatan Sekarbela saat ini berada di garis depan resiko. Mengingat lokasinya ini dihimpit oleh kenaikan permukaan air laut dan potensi luapan sungai Jangkut yang persis berada di depan pintu masuk Sunset Land sendiri begitu. Nurma di studio bisa saya informasikan juga betul bahwasanya banjir rob juga sebelumnya telah dilaporkan terjadi sejak Oktober tahun 2025 lalu. Ini menandai awal musim hujan yang memang intens pada tahun 2025 ini. Dari informasi yang didapatkan oleh tribunlombok.com, Rangga, ini salah satu pengelola kafe di Sunset Land, ini mengonfirmasi bahwa puncak banjir rob di Sunset Land sendiri itu terjadi pada November lalu, di mana air pasang bahkan telah mencapai area parkir dari objek wisata tersebut. Nurma di studio bisa saya informasikan juga bahwasanya Rangga juga dalam hal ini mengakui bahwa peristiwa terparah terjadi pada tahun 2024 lalu, yakni pada bulan Januari, di mana air laut bahkan nyaris mencapai jalan raya. Selain ancaman fisik, Tribuners, musim penghujan juga berdampak signifikan pada sektor pariwisata, di mana Sunset Land yang menawarkan pemandangan matahari terbenam sebagai daya tarik utama dari objek wisata pantai ini, saat ini mulai sepi pengunjung, begitu dikarenakan cuaca mendung atau saat hujan terjadi. Menghadapi prediksi puncak musim hujan dari BMKG Nusa Tenggara Barat yang diperkirakan berlangsung hingga Desember tahun 2025, Kecamatan Sekarbela sebagai wilayah hilir juga sudah mengambil langkah mitigasi yang komprehensif, di mana dari informasi yang tribunlombok.com dapatkan dari Camat Sekarbela yakni Arif Satriawan, ini menyoroti dua fokus utama saat ini, yakni normalisasi saluran air dan juga posko siaga banjir rob. Langkah normalisasi dan pengerukan sedimen pada saluran air dan sungai-sungai utama disebutkan oleh Arif ini dilakukan untuk mengurangi resiko banjir luapan. Sedangkan untuk mengantisipasi banjir rob, pihak kecamatan telah mendirikan posko siaga bencana di kantor Camat Sekarbela yang beroperasi selama kurun waktu 24 jam gitu. Ancaman abrasi juga menjadi penekanan khususnya di lingkungan Tanjung Karang Permai, kemudian Tanjung Karang,
dan Jempong begitu. Di lokasi ini puluhan kepala keluarga yang tinggal persis di pinggir pantai menjadi prioritas penanganan. Adapun pemerintah kecamatan setempat begitu telah melakukan atau upaya mitigasi dan potensi relokasi warga sudah menunjukkan kemajuan sejak proyek tanggap darurat dimulai tahun 2024 lalu. Penanganan pesisir menggunakan material biobag telah disiapkan dan siaga saat ini. Norma juga di studio bisa saya informasikan bahwa kunci keberhasilan mitigasi diakui oleh Arif terletak pada koordinasi lintas sektoral yang cepat dengan Balai Wilayah Sungai, kemudian PU dan BPBD. Bahkan seluruh tim di lingkungan prioritas ini dilengkapi dengan perangkat handy-talk atau HT untuk memastikan komunikasi intensif dalam menghadapi persoalan abrasi yang terjadi di Kota Mataram, khususnya di wilayah Kecamatan Skarbela ini begitu. Mungkin begitu Norma yang bisa saya informasikan, saya kembalikan ke studio. Untuk pengikisan pinggir pantai ya, yang terjadi di sekitaran Pantai Mapak, jadi kita coba lakukan koordinasi dengan BPBD, dengan dinas PU. Jadi kita sudah laksanakan mulai penanggulannya itu menggunakan pasir dengan biobag. Jadi kita laksanakan di pinggir-pinggir pantai ini untuk menghambat pengikisan, untuk memecah ombak gelombang. Jadi kita menunggu solusi yang permanen yang kita berharap nanti akan ada JP atau pemecah ombak sebagai solusi permanen untuk pengikisan. Sementara kita gotong royong dengan masyarakat, kita coba dengan pemanfaatan biobag yang kita diberikan kerjasama juga dari BPBD dan BWS Nusa Tenggara, BWS MT1 Nusa Tenggara. Ini kita tetap laksanakan itu mulai karena ini kan setiap tahun ya terjadi penyikisan, kita coba dengan tetap menambahkan karung, kemudian biobag dan bahan bekas. Kita coba dari bahan bekas kita coba tanam di sana untuk sebagai penghalau untuk pemecah ombak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.